Gimana kalau kita bisa mengubah ancaman terbesar di rumah sakit, yaitu resiko, menjadi asetnya yang paling berharga? Hari ini kita akan bedah sebuah ide revolusioner berdasarkan materi dari Medic AI yang bisa mengubah cara kita memandang keamanan selamanya. Seringnya kan kita mikir, krisis di rumah sakit itu kejadiannya instan, kayak petir di siang bolong. Tapi, coba deh lihat lebih dalam. Visual ini ngingetin kita kalau masalah yang sebenarnya itu tumbuh pelan-pelan di bawah permukaan, kayak akar pohon, dan seringnya kita nggak sadar, sampai semuanya udah terlambat. Nah, akar-akar masalah inilah yang kita sebut ancaman tak terlihat. Yuk kita telusuri lebih jauh bahaya-bahaya yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi sering banget kita abaikan. Analogi gunung es ini pas banget deh. Insiden-insiden yang kita laporkan, yang kita tangani, itu ternyata cuma puncak kecil dari masalah yang jauh lebih besar. Bahaya yang sesungguhnya itu justru tersembunyi di bawah air, tepat di area titik buta manajemen. Titik buta ini bukan cuma konsep abstrak ya, ini terdiri dari hal-hal yang nyata. Contohnya, kejadian nyaris celaka yang nggak pernah dilaporkan, atau sinyal-sinyal peringatan kecil yang dianggap angin lalu, atau bahkan pelanggaran prosedur yang udah dianggap, biasalah, satu persatu mungkin kelihatannya sepele. Tapi kalau digabungin, wah, mereka ini yang menciptakan potensi bencana besar. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau resiko-resiko ini beneran ada, kok kita bisa kelewatan terus ya? Jawabannya ada di data atau lebih tepatnya, ilusi keamanan yang diciptakan oleh data itu sendiri. Mari kita lihat lebih dekat. Akar masalahnya itu ada 3 nih. Pertama, data tersebar. Artinya, informasi penting itu mencar-mencar di departemen yang beda-beda. Kedua, nggak real time, jadi kita selalu ketinggalan dari kenyataan. Dan ketiga, nggak terhubung, yang bikin tiap departemen nggak tahu apa yang dikerjain departemen lain. Kombinasi maut ini kan jadinya melumpuhkan pengambilan keputusan yang cerdas. Dan inilah akibatnya silo organisasi. Coba bayangin deh, departemen klinis, hukum sama keuangan itu kayak kerajaan-kerajaan terpisah. Masing-masing mungkin kuat sendiri-sendiri, tapi mereka nggak akan bisa melawan ancaman besar bersama-sama karena nggak ada jembatan komunikasi di antara mereka. Kita sering banget kejebak sama pemikiran kalau makin banyak laporan, artinya makin terkendali. Ini jebakan loh. Punya setumpuk dokumen itu nggak ada artinya kalau informasinya nggak bisa dipakai buat bertindak. Jadi, laporan lengkap itu sama sekali bukan jaminan resiko terkendali. Inilah yang disebut ilusi keamanan. Kita ngerasa aman karena punya data, tapi kita nggak sadar kalau data itu data kemarin sore. Ini ibaratnya kayak nyetir di jalanan yang bahaya di depan, tapi kita cuma ngeliat ke kaca spion. Bahaya banget kan? Jelas banget kan, cara lama udah nggak efektif lagi. Terus solusinya apa dong? Nah, di bagian ini kita akan bahas perubahan fundamental yang kita butuhkan untuk benar-benar mengendalikan resiko, yaitu pindah dari sekedar bereaksi menjadi proaktif. Perubahannya tuh di sini. Kita nggak lagi butuh lemari arsip yang lebih canggih buat nyimpen data kegagalan masa lalu. Yang kita butuhin adalah sebuah ruang kendali yang aktif, yang bikin kita bisa membentuk masa depan dan mencegah kegagalan bahkan sebelum itu terjadi. Ini menuntut kita untuk mengubah cara pikir. Lihat AI bukan cuma sebagai alat tambahan di kotak perkakas. AI harus jadi otaknya rumah sakit, sistem saraf pusat yang menyatukan semua informasi dan mengubahnya jadi keputusan cerdas. AI adalah pusat komando strategis kita. Tabel ini ngerangkum transformasinya dengan jelas banget. Kita pindah dari yang tadinya serba manual dan nebak-nebak, jadi bisa memprediksi. Dari yang tadinya sibuk madamin kebakaran, jadi bisa mencegah kebakaran itu sendiri. Dan dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri, jadi satu kekuatan yang terintegrasi. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan, ini revolusi loh. Oke, sekarang kita sampai ke bagian puncaknya. Gimana caranya pendekatan baru ini? Nggak cuma mengelola risiko, tapi secara fundamental mengubahnya jadi sebuah aset strategis yang berharga. Nah, wujud nyatanya tuh kayak gini. Para direksi nggak lagi tenggelam dalam lautan data mentah yang bikin pusing. Sebaliknya, mereka dapat sinyal sederhana, jelas, dan bisa langsung ditindaklanjuti. Yang seolah-olah bilang, "Hey, perhatian, fokus ke sini sekarang." Perbedaannya luar biasa. Dan inilah dampak strategis utamanya. Risiko itu bukan lagi beban berat yang menghambat langkah kita. Dengan pendekatan proaktif, risiko justru jadi pendorong, ibaratnya mesin jet yang melontarkan organisasi kita maju ke depan dengan penuh kecepatan dan keyakinan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental.
Kalau teknologi udah bisa kasih kita kemampuan untuk melihat dan mencegah masa depan, peran seorang pemimpin itu berubah total kan? Anda bukan lagi sekedar manajer krisis yang sibuk mademin api. Anda menjadi seorang arsitek peluang. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, peluang apa yang akan Anda bangun?